dirayakan pesta demokrasi untuk warga Jakarta khususnya karena kita akan bahas tentang apa yang terjadi di debat Pilkada DKI yang pertama kemarin malam. Betul. Ini sebetulnya menjadi gak tahu ya kalau menurutku bisa jadi adalah apakah masyarakat Jakarta khususnya itu bisa jadi jatuh cinta langsung pada pandangan pertama We'll atau see. jadi kick off untuk kayak oh ini karakternya akan seperti ini karakternya nanti kedepannya pasti dia akan begini nih gitu. Karena pasti kan itu juga dibuat untuk memberi apa ya, memberi sentimen. Iya, memberi kesan pertama untuk Kesan para pertama. pemilih supaya mau melirik mereka gitu. Kita akan bahas Yes. bersama-sama dengan yang tadi pagi juga sudah bahas ini tentunya. Tapi di Detik Sore ada sudut pandang yang berbeda katanya akan disampaikan. Ada Tiara, Indah Mutiara kami dari Detik News di sini. Sore, Edo Selamat dan sore, Eza. Tiara. Selamat sore. Welcome back ke dalam ruangan ini. Ya. Balik Cuman lagi. sama Dua kali ya dalam satu hari. luar biasa loh, dua kali sehari. Iya, biar sehat dua Biar kalau kata Ayu sehat. Ting Ting ya. Emang kata Ayu Ting? Kan dua iklannya, dua. Kalau nggak nonton TV sih. Beda Iya, referensi benar. nih, beda referensi. Beda referensi. Tapi sehari 2 kali, tapi kita akan menggali yang berbeda ya. Mudah-mudahan kita akan dapat informasi Insight. baru ya. Kira-kira apa aksinya setelah kemarin ada berlangsungnya debat pertama di Pilkada DKI begitu. Kalau biasanya debat pertama itu emang malu-malu ya Tiara ya. Iya kan masih inilah ya, masih meraba-raba atau misalnya masih menebak-nebak strategi lawan gitu kan. Jadi belum bisa all out mungkin, atau ada yang masih mungkin disimpan justru untuk debat-debat berikutnya. Namanya juga baru pertama kan. Iya. Jadi biar kayak diketahui publik aja dulu bahwa ini kita nomor urut segini terus visi-misi kita ini gitu ya. Yes, karena ini juga pilkada ini pendek loh masa kampanyenya juga. Coblosan itu 27 November bulan depan. Jadi kurang dari 2 bulan lah ya, kayak sekitar 50 hari sisa untuk kita mengenal calon-calon kita ini sebelum akhirnya nyoblos. Jadi memang di waktu yang singkat kurang dari 2 bulan ini debat ada 3, mana udah calonnya kayak dikejar-kejar waktu juga untuk sosialisasi. Pemilihnya juga harus ini nih menentukan dalam waktu singkat nih mau milih siapa nanti nih kan. Tapi emang biasanya gitu ya, maksudnya nggak melulu di debat pilkada yang sebelumnya nih kita juga udah bertemu juga dengan debat capres cawapres juga. Emang di debat pertama tuh lagi kayak tunggu, tahan gitu kan, ada ready set go. Nah, itu tuh lagi get ready kali ya di yang pertama. Nah, memang karakteristiknya mungkin begitu. juga penonton debat atau misalnya pemilih atau netizen gitu ya, dengan melihat saya kalau bandingannya debat pilpres gitu ya. Mungkin kan debat pilpres kan ya, pilpres lebih panas gitu ya, lebih kemudian mulai ada waktu itu singkatan-singkatan lah, ada saling sindirnya, Ada gitu ya, ada jargon-jargon yang jargon gitu. Mungkin ada ekspektasi tertentu di debat pilkada ini gitu kan ya. Ada yang mungkin udah siap-siap kita live tweet, live react gitu, live reaction gimana calon-calon ini gitu kan. Mungkin bagi yang udah menanti-nanti atau membandingkan dengan debat pilpres, mungkin akan melihat debat pilkada ini kok kayak nggak sepanas itu gitu kan ya gitu. Kok kayaknya masih agak adem gitu. Bisa jadi karena memang satu baru debat pertama gitu ya, atau memang kemarin sih sebelum debat udah sempet nih ada pernyataan dari calon-calonnya gitu, katanya udahlah kita nggak usah pakai singkatan yang susah-susah atau yang Singkatan apa maksudnya? atau singkatan yang rumit-rumit gitu. Atau misalkan ada yang udah sempat ngomong katanya udah kita nggak usah sindir-sindir personal gitu ya. Dan memang kalau kita lihat di debat yang tadi malam itu memang nggak ada yang saya serangannya memang personal gitu atau sindiran. Mungkin ada yang agak nyerempet dikit gitu ya, tapi kayak soal program kan, debat soal program, satu calon menyampaikan programnya, yang lain nanggepin, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin cukup memancing gitu ya, ada juga keluar lah ya, paling nggak bisa buat menambah seru. Karena kayak kalau debat itu kan
bukan cuma ini ya, bukan cuma soal menyampaikan program atau menyampaikan visi aja. Bukan presentasi lah ya. Nah, gitu. bukan cuma presentasi tapi ada unsur show-nya juga sebenarnya. Atau gimana para calon ini untuk ya menyampaikan programnya caranya gimana, atau mungkin ya tadi itu cara pemaparannya lah ya, atau cara berinteraksi dengan calon yang lain tuh juga jadi salah satu faktor gitu yang dilihat oleh para calon pemilihnya. Jadinya nanti mungkin akan berpengaruh juga dengan karakter yang ditunjukkan dengan karakter para pemilihnya. Kak Edo mungkin milih yang gimana? Kalau aku kebetulan karena bukan KTP DKI, jadi mungkin aku gak milih ya. Mungkin kalau Edo nunggu debat yang memang sesuai sama daerahnya gitu. Iya, nanti ditayangin juga gak? Kalau nggak salah beberapa daerah memang ada yang saya sudah kerja sama TV swasta atau biasanya ada juga yang ditayangin di YouTube-nya masing-masing. Tapi yang pasti kalau debat-debat beberapa provinsi nonton juga dong di Detikcom. Betul. Saya disiarin di Detikcom. Iya dong. Promosi dulu ya. Iyalah, pastilah. Mau cari pemimpin yang gimana? Nah, yang nonton debatnya di Detikcom gitu. Ya, kan sering juga kan bener, yang seneng pantun, yang humoris. Kalau Jakarta kayak sih pantun semua harus ada pantun ya, apa ya kalau Jakarta. Yang murah senyum gitu, tapi kayaknya harus semuanya murah senyum sih. Pasti Masa mereka. jutek? Tapi ada kemarin nomor 2 kemarin tuh serius banget tahu mereka. Nervous kali. Oh, Atau mungkin itu yang mau karena kan katanya ada beberapa karakteristik yang juga banyak, dalam tanda kutip banyak fansnya. Misalnya memang ada yang senang pemimpin itu harus berwibawa gitu. Sementara kan beda sama yang suka pantun, bercanda, mereka pilih sesuai dengan pasar yang mereka udah tuju. Betul, gitu ya. Sesuai gitu. image-nya memang misalkan backgroundnya dulu Militer purnawirawan misalnya. gitu ya, jadi itu serius. Ada juga misalkan mungkin kalau ngelihat kemarin kan juga selain calonnya juga debat pertama gitu kan backgroundnya bervariasi. Ada yang udah pernah bertanding di pilkada sebelumnya, misalnya Pak Ridwan Kamil udah pernah, Bang Dul juga dulu udah pernah kan ikut pilkada gitu. Tapi ada juga misalkan orang-orang yang tadinya belakang layar nih gitu kan, belakang layar atau mungkin posisi eksekutifnya bukan yang didapat dari kontestasi pilkada gitu. Bisa jadi ini pengalaman debat pertama juga gitu kan. Jadi seru juga merhatiin caranya gitu kan, karena kadang debat ada unsur teknisnya juga, dibatasin waktu kan, dibatasin waktu cuma berapa gitu. Makanya kadang-kadang tuh kandidat kalau mau debat kayak gini ada latihan tuh sebenarnya latihan teknis kayak gini, gimana misalkan menjawab pertanyaan soal ini tapi dalam waktu cuma 1,5 menit. Atau ada ekspektasi lain apa yang diharapkan? Nah ya seperti kemarin itu salah satu komentar dari Pak Mardhani Alisera ya, salah satu elit PKS juga. Ya memang dia berkomentar ya diakui juga memang debatnya memang masih normatif gitu. Kalau dibandingkan dengan misalkan debat pilgub yang dulu gitu, ada Pak Anies dan Pak Ahok gitu ya. Nah mungkin kan ini juga tergantung beberapa faktor ya, misalkan tadi pertama latar belakang kandidatnya gitu kan, latar belakang kandidatnya gitu, kemudian kondisi perpolitikan saat itu juga mempengaruhi gitu, mempengaruhi bagaimana misalkan para kandidat ini bersrategi saat debat gitu kan. Apakah yaudah memang kita emang mau mengeluarkan strategi yang apa kan, macam-macam debat bisa tadi misalnya nyindir-nyindir apa debatnya ya memang yang program dulu, atau misalkan gimana kita memancing gitu ya, misalnya memancing lawan untuk menyampaikan suatu pendapat atau suatu komentar gitu. Pastinya masing-masing calon punya strategi sendiri. Kalau yang kelihatan dari yang debat pertama ini sih memang mungkin ya mereka berupaya untuk mengeluarkan program-program mereka dulu supaya paling nggak diingat gitu, diingat sama masyarakat gitu kan. Kayak misalkan kalau calon nomor 1 kan misalnya Pak RK sempat ngeluarin yang terkait anggaran untuk RW gitu kan, yang 200 juta per tahun, yang sampai 1 miliar per 5 tahun gitu. Kemudian saat soal perempuan dia sempat ngomong soal sekolah perempuan, soal kredit gitu. Kemudian kalau yang Pak Pramono Parano juga sempat ngomongin programnya soal job fair gitu kan, job fair tiap berapa bulan sekali gitu. Pak Dharma dan Pak Kun juga sempat beberapa kali menyampaikan terkait
yang diulang tuh terkait adab, terkait pendidikan gitu. Jadi mungkin memang calon-calon ini ya berupaya di momen pertama ini adalah supaya pemilih tuh familiar dulu sama programnya gitu. Karena ya ini juga kan kalau misalkan pemilih nggak familiar ya kenapa saya harus milih calon ini gitu kan. Nah, tang-ting-tung lagi Nah, ya. nanti jangan sampai pemilih kan cuma milih ya karena saya taunya nama itu doang, atau misalkan aduh karena ini tetangga saya milih nah, ini gitu kan, atau dia kebetulan ini temennya ini siapa gini-gini gitu kan kita pinginnya juga pemilih tuh ya familiar dengan programnya, melihat rekam jejak para calonnya gitu. Tapi ini ngomongin soal program juga memang ada salah satu paslon yang memang mention bahwa akan melanjutkan program dari gubernur sebelumnya. Nah itu tuh sebetulnya apakah satu bentuk strategi untuk mengambil hati para pendukung gubernur sebelumnya, atau sebetulnya itu juga ya sah-sah aja dilakukan, misalnya ya ketiga paslon ini nanti bisa aja untuk bilang kalau ya mereka juga semuanya pro untuk melanjutkan program sebelumnya gitu. Nah ini menarik juga sebenarnya kondisi di Jakarta ini, karena kan petahana atau incumbent Pak Anies ini kan tidak bertanding lagi gitu ya. Jadi bisa dibilang kandidatnya semuanya baru nih gitu kan, kandidatnya baru gitu. Dan memang beberapa kali sebelum debat pun gitu ya, para calon ini juga sempat misalkan ditanya apa disinggung terkait saya program sebelumnya ada misalkan kayak Jaklingko gitu, atau program apa yang lain ini akan dilanjutkan atau tidak gitu. Jadi mungkin kelihatan juga di debat beberapa kali membuat penekanan itu, misalnya program ini akan dilanjutkan, program ini tetap ada, misalnya gitu, tidak akan dihapus gitu. Karena ya kalau mau diakui pun misalkan di survei-survei yang sebelumnya, sebelum akhirnya Pak Anies tidak maju gitu ya, kan ada ya sudah terlihat berapa persen gitu, berapa persen yang akan memilih Pak Anies. Jadi bahwa pemilihnya pun juga ada cukup besar gitu ya. Dan kemudian beberapa survei setelah yang terbaru gitu ya, selalu ada pertanyaan misalkan melihat pemilih Anies ini nanti suaranya akan lari kemana gitu, suaranya akan lari kemana gitu. Jadi mungkin ini yang juga ceruk ini yang menjadi rebutan atau menjadi fokus juga untuk para calon gitu kan. Mereka juga tidak mungkin kemudian langsung melupakan saja gitu kan, misalkan ceruk dari pemilih Pak Anies gitu kan. Mereka juga akan memperhatikan bagaimana nih cara merebut perhatian ceruk pemilih Pak Anies sebelumnya gitu. Dari paparan-paparan yang disampaikan para calon itu kemarin di debat, dari apa ya berita-berita yang dihasilkan redaksi, apa yang paling banyak menyita perhatian masyarakat, Tiara? Memang yang lumayan menarik sih ya, pasti pembaca tuh menarik ya kalau ada interaksi antar calonnya gitu kan. Jadi misalkan ketika misalkan yang Pak RK juga sempat kan soal yang tadi misalnya yang program yang berapa ratus juta untuk RW kan ditanggepin sama Pak Pramono gitu kan, dibales itu gimana mengungkit terkait undang-undangnya gitu kan, terkait undang-undangnya. Kemudian Pak Dharma juga menyinggung balik soal eksekusinya nanti gimana gitu. Jadi ketika ada bales-balesannya itu tuh banyak kan yang ditunggu. Terus juga ketika misalkan Pak RK bertanya ke Pak Dharma terkait pandemi, kalau waktu bisa diulang gimana nih Yang Covid-19 itu ya gitu, pandemi kan. Kemudian dijawab sama Pak Dharma soal menyebut pandemi ada ini agenda asing, soal ini kenapa kita ikutin namanya Covid, kenapa nggak Taufik gitu kan. Nah itu lumayan juga disoroti pembaca gitu kan. Yang kemudian kalau Pak RK ketika setelah debat ditanyakan apa alasannya gitu, nanyain terkait pandemi itu ke Pak Dharma gitu kan. Alasannya adalah terkait menyinggung hubungan antara pemerintah daerah sama pemerintah pusat gitu kan. Karena itu menjadi satu hal yang penting juga kalau kata Pak RK terkait bagaimana pemerintah di daerah itu bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Ada juga misalkan yang ketika interaksi antara Pak Pramono sama Pak Dharma kan, yang Pak Pramono awalnya nanyain Pak Dharma kan backgroundnya wakil ketua BSSN nih, gimana soal kebocoran data gini-gini, itu langsung dibalas sama Pak Dharma lah, yang menempatkan saya di BSSN kan Bapak gitu. Iya. Jadi ngomongnya dikit tapi nyelekit ya Pak Dharma langsung kena ya. gitu. Jadi lumayan ya kalau ada balas-balasan antar calon itu langsung ini nih pembaca banyak yang ngeklik, banyak yang baca tuh. Iya karena sebetulnya
other than si program-program yang dipaparkan, sebetulnya yang ditunggu adalah itu ya interaksinya. Ya, interaksi mau antar para calon. Antar para calon, mau itu di level pilkada, mau itu di level pemilihan presiden juga gitu. Kita pengen tahu reaksinya, ekspresi wajahnya. Nah, benar. Karena kan biasanya juga ya kadang-kadang suka ya banyak lah netizen juga yang menjadi pembaca gerak tubuh ya, ekspresi mimik gitu. Iya. Bahkan kadang ada juga ternyata selain dari kandidatnya, dari para pendukungnya atau yang hadir di lokasi debat itu juga jadi sorotan gitu. Kayak kemarin ternyata kan misalnya Pak Pramono Rano ajak ada Mandra gitu kan. Ternyata dari Pak RK juga ada yang lain, artis-artis yang lain pada join bareng ikut ngobrol. Jadi kayak walaupun yang di depan lagi bersaing kandidatnya, ya pendukungnya apa namanya tetap kompak juga ya. Jadi sorotan juga. Pendukungnya gitu. selfie. Namanya. Enggak, bukan kan itu tetep, ikut ketemu sama public figure juga. Ada artis-artis juga. Ada public figure juga di jadi nggak cuma kursi-kursi mengunggulkan dari sisi si calonnya, tapi juga pendukungnya juga ikut jadi mencuri perhatian. Benar. Berarti apa yang diharapkan nih Mbak Tiara di debat berikutnya? Kita pengen lihat yang seperti apa sih sebetulnya? Nah iya sih, karena memang ya perempuan, ada disabilitas, ada soal polusi, jadi wah loncat-loncat gitu kan. Dan masih ada 2 debat lagi, gimana bisa tadi menyampaikan memang program-programnya tuh tersampaikan semua dan jelas gitu, konkret gitu. Jadi bukan cuma sekedar misalkan kayaknya ide-ide doang, atau bukan cuma sekedar kayak program, tapi kita pemilih itu bisa diyakinkan ini bisa dikerjain loh gitu, ini bisa diwujudkan gitu. Jadi si pemilih ini bisa teryakinkan, oh ini nanti Jakarta kalau dipimpin sama kandidat yang ini kayak gini loh Jakarta gitu. Sama ini Tiara apa namanya dari apa yang mereka sampaikan terkait tema-tema debat kemarin itu, pertanyaan-pertanyaan dari panelis, sudah kelihatan belum sih mereka tuh yang ini nyasar pemilih yang ini gitu. Kayak kemarin misalnya di 02 Pilpres gitu ya. Kan contohnya untuk tadi misalkan ibu-ibu gitu kan, kayak PRK sempat ini soal tadi program kredit mesra untuk ibu-ibu, atau Pak Pramono bilang akan menurunkan usia syarat PPSU gitu, terutama yang perempuan jadi setingkat SD gitu. Atau misalkan yang untuk Gen Z gitu, masing-masing juga punya program-program unggulannya yang ditawarkan untuk Gen Z atau pemilih pemula gitu. Jadi kayaknya kalau ngelihatnya sih mereka memang masih ini apa ya, semuanya tuh dapat porsi gitu, dapat bagian gitu. Oh kalau untuk kelompok ini programnya apa, kelompok yang ini misalnya apa. Kalau yang untuk kayak isu lagi banyak PHK gitu kan, banyak yang butuh lapangan kerja, masing-masing punya tawarannya apa. Jadi kayak memang masih pingin ya semuanya gitu. Belum kelihatan yang ini kayaknya akan lebih nyusur ini gimana gitu banget ya. Gitu. Atau lagi-lagi ya balik lagi, ini adalah baru debat pertama ya. Juga pasti ini tim evaluasi gimana ya biar kita bisa greget gitu ya. Betul. Apa kita kasih bikin pertanyaan apa gitu supaya lebih greget. Atau gimmick-gimmick gitu. Apa pakai singkatan-singkatan pertanyaannya apa pakai ya? apa pakai gimmick-gimmick, kita pakai baju apa gitu itu ya. Tadi yang mau aku tanyakan. Kayak waktu Pilpres kan ada yang ganti-ganti baju gitu kan. Apakah ini juga kita ganti ide bikin baju apa ada gitu. aturannya gak sih pakai seragam yang dibawa ke debat? Pakai kostum boleh nggak? Kayaknya ada waktu itu yang penting adalah sopan gitu ya. Nggak ada aturan khusus gimananya. Cuman kebetulan kemarin itu pas debat pertama hampir semuanya kompak, ada putih-putihnya gitu ya. Nggak tahu deh jangan pengen semua ada putih-putihnya semua. Paslon yang nanti di debat berikutnya akan pakai baju ondel-ondel kita nanti. Siapa tahu biar greget ini. Tiba-tiba muncul pertama ondel-ondel tuh baru buka lah siapa ini gitu. Bisa jadi ya. Lebih ke merepotkan diri sendiri ya. Lebih ke merepotkan diri sendiri aja. Tapi ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk ketiga paslon. Gue yakin sih pasti timnya udah nyiapin sesuatu yang bisa ya jadi icebreaker lah untuk para masyarakat yang lihat gitu ya. Kalau kemarin memang kayaknya masih banyak yang malu-malu sih. Masih meraba-raba debat pertama ya. Meraba-raba mau melihat reaksi netizen dulu gitu. Itu tadi udah kita kasih ide. Nah, udah kita. Ondel-ondel. Nah, siapa tahu ya didengar gitu. Atau live cooking kerak telur. Oh, itu kayak gak masuk nih, gak masuk. Kita mau debat ya, bukan lomba masak nih ya. Ada unsur api ya, nggak boleh juga itu mengganggu juga ya. Tapi kalau dari
secara kan ini debat apa tuh ya yang memang sudah ada agendanya gitu ya. Tapi kan juga kita tahu bahwa sebetulnya warga Jakarta tuh salah satu kota yang paling aktif di dunia di sosial media juga. Ada yang menarik nggak dari ketiga paslon mereka? Ketiga paslon Netizen ini ya, reaksi netizen. Oh, ada beberapa sih ya tadi misalkan ngomong beberapa yang misalnya kayak interaksi antar calon tadi gitu yang gimana itu ya. misalnya yang Pak RK sama Pak Dharma atau Pak Pramono sama Pak Dharma atau Pak Pramono sama Pak RK gitu, itu yang jadi bahasan netizen. Ada juga yang misalkan komentar tadi tuh soal para penontonnya, oh ada Mandra gitu misalkan. Spotted gitu iya, gitu kan, macem-macem komen-komennya. Termasuk komen-komen judul juga banyak ya kemarin. Iya di tuh live masih chat muncul di live chat, padahal di live chat bukannya yang nonton ikut debat gitu ya. Padahal harus serunya gitu Malah kan ya. nawarin link. Iya, harus serunya gitu kan di live, di kandidatnya debat, di kolom chat ikut debat juga dong, asal debatnya tetap sesuai dengan ini ya, kata-kata yang sepatutnya ya. Mungkin next jadi ini perhatian juga buat KPU, mungkin kolom live chatnya pakai admin settingan kalau nyebarin link tuh nggak bisa di post gitu. Iya, betul. Jadi ini PR-nya bukan hanya untuk para tim ses ya, tapi juga penyelenggara untuk, juga. Nah, biasanya sih gitu biasanya. Tiap debat juga penyelenggara bikin evaluasi. Next debat kapan, Tiara? Nextnya adalah setelah pelantikan. Jadi nanti adalah 27 Oktober. Minggu lagi. Selamat buat teman-teman yang piket hari Minggu ya. Semangat juga.